Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SPF SD Negeri Lareambang 1, Bapak Dr. Andi Sudirman MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Lareambang 1 Makassar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bersama di ruangan ini yang penuh kesederhanaan ini dalam mengikuti kegiatan desiminasi atau pengimbasan mengenai konsep-konsep materi yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Semoga kita semua diberi syafaat di akhir yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya Hajra Muhlis, calon guru penggerak angkatan 10 UPT SPF SD Negeri Lareambang 1, akan memaparkan mengenai materi yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu temanya adalah budaya positif. Ya, karena temanya budaya positif, biar suasana ruangan kita ini positif, saya meminta kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, untuk sama-sama senyum selama 30 detik. Saling berhadapan, senyum teman-teman. Ya, iya, boleh senyum ke gigi. Boleh? Ya, senyum dimulai. Ya, oke, alhamdulillah, semoga dengan jadi ini boleh juga kita terapkan di kelas-kelas kita, Ibu, teman-teman semuanya. Kalau kita misalnya bingung mau memberikan briefing apa, yang simpel-simpel saja boleh. Kita suruh murid-murid kita tersenyum di kelas supaya bisa mencairkan suasana. Ini boleh dipakai teman-teman ya. Ya, jadi alhamdulillah saya sudah melihat kecerahan ya budaya positif hari ini terpancar di wajah Bapak dan Ibu. Oke, baik, selanjutnya teman-teman, sebelum kita memulai juga ada kesepakatan forum desiminasi yang saya sudah tulis di sini. Apakah ada saran dan masukan teman-teman? Yang saya buat sudah ada di depan. Menghargai siapapun, setuju teman-teman? Setuju. Menjadi pendengar yang baik, setuju? Setuju. Berpakaian yang rapi dan sopan, izin saat hendak keluar kelas, boleh makan minum dengan tenang. Ada yang mau ditambahkan mungkin kira-kira? Tidak? Iya, bagus sekali Birma, terima kasih. Jadi membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga kebersihan ya ruangan. Ada lagi mungkin? Memberi salam ketika masuk kelas. Memberi salam, bagus sekali Bu Ati. Memberi salam ketika masuk di ruang desiminasi ini, betul ya. Jadi kesepakatan ini kita sudah buat bersama, semoga lancar sampai terakhir. Oke, mari kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang budaya positif, apa sih yang ada di pikiran Bapak dan Ibu? Apa itu budaya positif? Boleh saya minta komentarnya? Ini kata budaya positif ini tidak asing di telinga kita. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, teman-teman semua, apa sih itu budaya positif? Menjaga lingkungan, boleh. Bagus Bu Jana. Ada pendapat yang lain? Ya, oke. Jadi tadi sudah dijawab juga sama Bu Jana. Nilai-nilai Bagus sekali. Nilai-nilai kebiasaan di sekolah. kebiasaan ya, pembiasaan nilai-nilai baik di sekolah. Bagus sekali Bu Ati. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah diwakilkan beberapa teman mengenai pandangannya tentang budaya positif. Oke, baik teman-teman. Terima kasih, semua benar jawabannya. Saya lanjutkan. Jadi
pada kesempatan kali ini saya ingin membahas 6 konsep pada hari ini, ya, mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya teman-teman, seorang guru yang baik adalah harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang tertera di layar, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama tadi disiplin positif. Benar sekali pendapat Ibu Jana dan Ibu Ati. Disiplin positif adalah merupakan kebiasaan yang baik, nilai-nilai, norma-norma perilaku yang baik yang kita terapkan di sekolah kita. Seperti itu. Jadi sebagai guru, ya, kita semua mampu menerapkan budaya positif terhadap anak-anak murid kita di sekolah. Seperti itu, Ibu ya. Selanjutnya, di sini juga saya ingin menjelaskan disiplin positif merupakan suatu cara untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang kita ketahui yang perlu kita terapkan di sekolah, teman-teman? Nilai-nilai kebajikan, perilaku seperti apa sih yang positif itu? Misalnya nih, apakah teman-teman setuju kalau saya bilang disiplin? Setuju enggak? Nilai disiplin adalah nilai-nilai positif. Setuju. Kemudian apalagi jujur. Iya, betul ya. Ada lagi nilai-nilai kebajikan lainnya? Ya, taat beribadah, betul, bisa juga Bu. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Bertanggung jawab, betul sekali. Terima kasih Bu. Ibu Dewi, ada lagi yang lain? Nah, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sebutkan, nah itu mampu, ya, bagaimana kita bisa mampu menerapkan nilai-nilai itu terhadap murid-murid kita. Nah, selanjutnya, tujuan dari disiplin positif ini adalah kita mampu mengontrol diri anak-anak didik kita dalam melakukan segala tindakan. Seperti itu. Lanjut, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Maksudnya di sini, Bapak Ibu, ketika kita sudah menerapkan, memberitahukan bahwa nilai-nilai kebajikan di sekolah kita, inilah yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana seorang guru mampu memberikan motivasi kepada murid-murid kita agar dapat diimplementasikan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Bagaimana murid-murid kita mampu melakukan budaya-budaya positif, nilai-nilai kebajikan atas dorongannya sendiri dari dalam diri, bukan karena paksaan misalnya atau karena aturan sekolah. Jadi bagaimana bisa guru mampu untuk menyadarkan pada murid-murid kita bahwa nilai-nilai kebajikan itu sebaiknya dilakukan atas kemauan dari dirinya sendiri. Ya, baik. Jadi di sini ada tampilan profil pelajar Pancasila. Kaitannya adalah bahwa nilai-nilai positif yang kita ingin wujudkan pada murid-murid kita di sekolah mampu terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih hafal di sini profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? Ada? Betul sekali, itu nomor 1. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, berpikir kritis. Selanjutnya apa?
mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah, nilai-nilai positif inilah yang kita harapkan mampu terintegrasi dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya materi yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kira-kira teman-teman, kalau kita bahas motivasi, apa yang ada di benak teman-teman? Apa itu motivasi? Kira-kira? Memberi dukungan, bagus Bu Rosi. Dorongan, semangat. Iya, betul sekali. Jawaban teman-teman rekan guru. Jadi motivasi adalah dukungan, dorongan, baik yang ada di dalam diri, ya, yang sifatnya internal, dorongan dari dalam diri sendiri. Misalnya kita melakukan nilai-nilai kebajikan karena dorongan dari diri sendiri. Kemudian juga yang kedua dari eksternal, dari luar misalnya. Nah, kita bahas di sini. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak didik kita, ya, murid-murid kita biasanya melakukan nilai-nilai kebajikan itu karena yang pertama tuh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya di sekolah kita itu diterapkan nilai budaya positifnya adalah disiplin. Nah, ada nih siswa kita yang memang selalu mau tepat datang ke sekolah karena dia berpikir kalau saya tidak datang tepat waktu di sekolah, saya dihukum sama guru saya. Nah, inilah berarti anak tersebut memiliki motivasi dari luar, dari eksternalnya. Jadi dia termotivasi karena takut dihukum. Jadi dia menjalankan, dia menjalankan nilai-nilai kebajikan atau pembiasaan-pembiasaan yang baik itu karena dari luar, takut dihukum. Yang kedua, motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang murid-murid kita ini, ya, seringkali ketika ingin melakukan perilaku-perilaku kebaikan, budaya-budaya positif, karena ini yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau misalnya dipuji, misalnya dia rajin ke sekolah karena dia mau dipuji, dia mau mendapat pengakuan dari guru misalnya, atau mau butuh dihargai. Nah, motivasi seperti inilah adalah motivasi eksternal. Itu terjadi karena ada dorongan dari luar, karena mau dipuji, mau diakui sama gurunya. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan yang ketiga, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada anak murid-murid kita untuk melakukan nilai-nilai positif itu bersumber dari dalam dirinya sendiri. Misalnya, saya memang mau tepat waktu datang ke sekolah karena memang ini adalah sebuah keharusan. Itu memang ditanamkan sama dirinya sendiri, bukan karena tekanan dari luar, karena takut dihukum. Nah, peran kita adalah bagaimana bisa memberikan motivasi anak-anak murid kita untuk melakukan nilai-nilai kebajikan itu bersumber dari motivasi dari dalam. Ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua sebenarnya ini tidak apa-apa murid-murid kita melakukan kebajikan karena motivasi dari luar, takut dihukum atau karena butuh penghargaan, tidak apa-apa. Tapi yang kedua ini, yang motivasi dorongan dari luar ini bersifat jangka pendek, teman-teman. Karena mereka hanya ingin melakukan kebaikan karena mau dipuji misalnya, jangka pendek dia tidak bisa menjadi pembiasaan yang baik. Nah, tadi kan di budaya positif itu kan tadi artinya adalah melakukan pembiasaan yang baik. Nah, tapi kalau dia melakukan itu motivasinya karena yang kedua ini, itu bersifat jangka pendek. Nah, kalau kita mau anak-anak kita bagaimana nilai-nilai positif itu berkembang dengan baik, ya
seperti ini teman-teman, mampu kita bangkitkan semangat anak-anak didik kita melakukan nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari dirinya sendiri. Lanjut. Nah, materi yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, teman-teman, berbicara tentang keyakinan sekolah dan kelas, sebenarnya ini sudah kita kerjakan masing-masing di kelas, tapi berbeda namanya. Apa biasa namanya selain keyakinan kelas? Kesepakatannya, peraturan kelas ya, biasanya ya. Kesepakatan kelas, peraturan kelas. Nah, menurut teori konsep keyakinan kelas yang saya pelajari teman-teman di pendidikan yang bergerak, sebaiknya kita menggunakan kata keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas atau bukan aturan di kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan bersama antara guru dan murid. Sedangkan kalau kesepakatan kelas, bagaimana aturan-aturan itu hanya diimbaskan sama murid-murid kita, kelas kita masing-masing. Ya, biar apa? Biar anak-anak murid kita bisa menerapkan budaya-budaya positif yang khususnya dulu lah di kelas, umumnya di sekolah. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi dalam menerapkan keyakinan-keyakinan kelas itu kita perlu membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang universal. Maksudnya atau saling menghargai. Yang mana lebih positif kita baca? Iya, seperti itu yang diharapkan dalam menerapkan keyakinan kelas. Misal keyakinan kelas yang harus kita terapkan di kelas kita. Ada yang teriak, Bu, tidak boleh datang terlambat. Itu kita terima teman-teman. Bahasanya murid-murid kita memang seperti itu. Nah, disinilah kita sebagai guru bagaimana bisa merubah pernyataan-pernyataan tersebut menjadi pernyataan yang positif. Kira-kira pernyataan positif, kalau kita rubah itu tadi, apa kira-kira Bu? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, itu kan berbelit-belit. Datang tepat waktu, datang tepat waktu. Yang lebih sederhana lagi teman-teman. Ayo, kalau saya jawab disiplin waktu juga enggak? Nah itu kan sederhana, disiplin waktu. Kenapa teman-teman? Jadi begini, di dalam konsep keyakinan kelas yang baru saya dapati di dalam pendidikan guru penggerak ini, ternyata kita tidak boleh menggunakan kata tidak jangan menggunakan kata jangan, dan dilarang menggunakan kata dilarang. Contoh tuh, tadi murid tak bilang tidak boleh terlambat, kan ada kata tidak. Nah, kata tidak ini adalah kata yang tidak positif. Jangan menyontek, jangan ini adalah kata yang tidak positif. Jadi bagaimana sebagai guru kita hapus itu kata tidak, kata jangan, kata dilarang. Dilarang tidur di kelas. Nah, kita rubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Misalnya apa? Mengikuti pembelajaran dengan baik. Tidak boleh kan tidur di kelas. Misalnya ada pendapatnya teman murid tak begitu. Jadi kita sebagai guru bernalar kira-kira bagaimana kalimat-kalimat positifnya ini. Jadi rumusnya tadi, tidak boleh bilang tidak, jangan bilang jangan. Apalagi yang satu tadi? Dilarang bilang dilarang. Pintar, bagus. Jadi jangan pakai kata dilarang, nah Bapak Ibu, jangan pakai kata jangan dan tidak boleh pakai bilang tidak. Jadi kalau kita ngerti pendapatnya anak-anak tak terima saja, kita ini sebentar yang perbaiki. Oke Bapak Ibu, karena nanti bisa dinilai, oh ini guru ini bisa memberikan kalimat-kalimat positif dalam menerapkan keyakinan kelas. Oke lanjut. Nah seperti ini contohnya keyakinan kelas yang kabur ya, yang saya sudah buat ya. Simpel-simpel saja. Misalnya nih, ada murid tak bilang tidak boleh kotor-kotor di kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa Bapak dan Ibu? Sehingga ini positif, ini kalimat sebenarnya sudah bagus. Pintar sekali, menjaga kebersihan itu simpel. Jadi kita betul-betul bagaimana berperan sebagai guru bisa menerapkan budaya positif termasuk
membentuk keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Es breaking dulu. Dan dulu. Mau es breaking teman-teman? Ya pada, aku minta berdiri dulu semua. Ya, es breaking dulu. Tahu gajah teman-teman? Tahu gajah? Tahu gajah? Gajah bentuknya besar atau kecil? Ya, jadi kalau saya bilang gajah, jawabannya besar. Terus kalau semut, bentuknya kecil. Jadi gerakannya kecil. Oke, teman-teman bisa? Oke. Gajah. Semut. Iya, bagus. Sekarang antonimnya. Tetap jawabannya gajah itu besar, tetap. Tapi ketika saya bilang gajah, gerakannya yang kecil. Gerakannya antonimnya. Misalnya gajah besar. Gerakannya yang salah. Semut besar, semut kecil. Bisa? Ya, saya mau lihat kefokusannya. Bujana kayak ini lebih rame nih. Guru kelas 1 dan 2 ini. Nah, kita lihat kefokusannya. Jadi kebalikannya ya, antonim gerakannya. Gajah. Ulang. Tetap gerakannya antonimnya. Ya. Semut. Coba sekali lagi. Antonimnya, gerakannya, bukan jawabannya ya. Semut. Aduh, yang duluan ini Bu Irma saja. Sekali lagi saya minta semuanya ya. Belum ini saya sebut-sebut berarti Bu Dewi. Antonimnya gajah. Bisa kita kembali Bapak dan Ibu, luar biasa. Nah, seperti ini juga bisa kita terapkan di kelas pada saat jam-jam capek ya, jam-jam jenuh, jam-jam ngantuk. Betul. Iya, bagus. Nah, materi keberapa ini teman-teman? Tunggu dulu, tadi saya mau bertanya, tadi ada berapa materi? Ada dua, sebutkan berarti. Budaya positif dan? Ya boleh, sudah benar, dapat 70 berarti. Yang lain? Ya, apa tuh? Coba Bu Dewi, coba. Keyakinan kelas, apa tadi Bu Dewi lagi? Budaya positif sama? Itu sama sih, budaya positif. Bagiannya. Ayo, apa? Apa ya? Jadi pertama tadi apa? Budaya positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, itu tadi konsepnya ada 3. Sekarang ada 3. Jadi tadi kan 3 tadi kan teman-teman, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada eksternal, ada internal. Kemudian keyakinan sekolah sudah kita bahas. Ketiga ini sebuah konsep mindset yang saya paparkan tadi. Nah, ketiga selanjutnya adalah prakteknya teman-teman. Bagaimana kebutuhan dasar manusia, posisi kita sebagai guru dan segitiga restitusi. Oke, lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pertanyaan. Kira-kira teman-teman sebagai manusia ya, sebagai manusia, apa yang teman-teman butuhkan sih? Makan minum. Apa yang mani, apa lagi? Nongkrong. Cepat ya.
saya tentang begitu kehidupan. Ya betul. Yang Bapak dan Ibu sebutkan tadi itu betul sekali. Itulah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebentar saya mau sampaikan, kebutuhan dasar manusia ada berapa sih? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan, bukan pertanyaan, pernyataan. Di sini maksudnya adalah kalau murid-murid kita melakukan pelanggaran di luar dari nilai-nilai kebajikan, sebenarnya itu murid tak ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Maksudnya ini pernyataan. Nah, kira-kira apa kita lihat. Kita pahami dulu teman-teman, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tadi benar yang dikatakan Bu Ati, makan dan minum itu kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima yang tidak datang dari hidup. Aduh, galau sih kita ini. Yang kita butuh kasih sayang. Nah, penguasaan. Tadi yang bilang tadi mana? Itu kalau memang dia melakukan sesuatu segalanya lah dengan uang misalnya. Kebebasan, ada juga kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan. Jadi sebenarnya ada 5 dasar manusia menurut konsep yang saya pelajari di guru penggerak teman-teman. Jadi di sini sebenarnya saya sharing sama teman-teman, bukan mengajari, tapi sharing apa yang saya dapat. Bapak Ibu oke lanjut. Kita ada studi kasus. Studi kasus. Saya bacakan. Mari kita bernalar. Ibu Suleha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy namanya muridnya. Beberapa anak telah meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Jadi ini kasusnya teman, ada muridnya Ibu Sulaiha, Tommy namanya, suka ngambil makanannya temannya. Sehingga temannya ini mengeluh ke gurunya. Nah, sebagai Ibu Suleha, kita sebagai Guru Suleha, apa kira-kira yang harus kita lakukan dalam menghadapi kasus murid kita yang seperti ini? Suka ngambil bekalnya temannya. Dan yang kedua, bicara tentang kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa alasan kami melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang tidak punya? Apa bujana? Kebutuhan bertahan hidupnya dia bujana? Iya boleh. Terus kira-kira kalau kita jadi Ibu Suleha, apa penanganan tak? Kalau menurut saya sih dipanggil dulu anaknya. Iya Pak, coba Bu. Sos. Jadi ini pertamanya apa yang Anda lakukan kalau ada murid tak begitu? Kalau menurut saya panggil dulu Tommy. Panggil dulu Tommy, di mana dipanggil Bu? Panggil berhadapan. Secara pribadi ya? Iya bagus. Terus dia apa kan Bu? Dihukum. Iya, dan itu sudah benar ya, Ibu sudah katakan tadi. Iya, mau dikasih lebih ini di nyambi daripada orang tuanya, boleh juga. Nah Bapak, ya melakukan pendekatan. Bagus, semua jawaban teman-teman itu sudah benar. Nah, kita lihat dulu. Jika alasan Tommy yang pertama,
karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Benar tadi Ibu Jana bilang. Iya, kebutuhan bertahan hidup. Tidak dikasih mungkin bekal sama orang tua anak. Dapat lupa bawa jajan misalnya. Jadi ini Tommy ambil makanannya temannya supaya apa tadi? Bu Jana memenuhi kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup. Ada hidup. Lanjut. Alasan kedua, karena Tommy merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebenarnya juga kalau ada murid tak nakal seperti ini, suka merebut makanannya temannya, kemudian kita tanya kenapa, nah ternyata ini alasannya. Iya, dia butuh ternyata kasih sayang dari orang tuanya, dia tidak dapatkan itu dari orang tuanya. Dia ambillah makanan temannya sehingga temannya bisa melaporkan ke gurunya, gurunya melaporkan ke orang tuanya. Dan dengan laporan itu barulah orang tua si Tommy yang lebih memperhatikan Tommy. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, alasan Tommy yang ketiga, jika Tommy melakukan tadi mengambil makanan temannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi oleh Tommy adalah kekuasaan. Ya, ingin diakui oleh temannya bahwa jago kak. Jadi ingin pengakuan. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi kebutuhan dasarnya Tommy di sini mau bebas, mau merasakan menu-menu lainnya. Dengan cara apa tadi? Melakukan nilai-nilai yang tidak positif. Ya, oke. Jadi salah satu alasannya karena Tommy merasa bosan. Nah, alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ternyata Tommy ini kebutuhannya ingin mau merasa senang. Makanya dengan salah satunya berbuat nakal tadi, mengambil makanan temannya karena dia butuh kesenangan, dia tidak dapatkan mungkin di rumah. Jadi dengan cara mengganggu temannya. Tuh alasannya. Senangin lihat temannya kesal, katanya lucu. Jadi kalau ada anak murid kita yang nakal, sebenarnya ada kebutuhan murid-murid kita yang tidak terpenuhi. Jadi benar tadi kata Bu Risma, diajak berdialog. Apa sih alasan Tommy melakukan hal itu? Jadi jangan langsung dihukum Bapak Ibu ya. Oke, itu tipsnya. Nah, selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, kira-kira kalau saya hapus dulu kata restitusinya. Kira-kira kalau saya sampaikan posisi kontrol itu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa itu posisi kontrol? Mengontrol. Oke, boleh, bagus. Ada lagi yang lain? Posisi kontrol. Kira-kira apa itu posisi kontrol? Menjaga. Boleh sedikit ya. Melindungi, boleh. Kondisi yang diinginkan pada satu. Oh, kondisi yang diinginkan, boleh. Apa lagi? Oke, bagus. Benar ya semua teman-teman jawabannya. Jadi saya lengkapi.
posisi kontrol itu bagaimana bisa kita mengendalikan kasus-kasus yang ada yang terjadi pada murid-murid kita di sekolah. Nah, di sini peran kita nih, posisi kontrol restitusi. Bagaimana sih perannya guru dalam mengontrol murid-murid kita, kasus-kasus yang ada di sekolah, khususnya di kelas. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi restitusi mungkin ini adalah sebuah kosakata yang baru ya Bapak Ibu kita dengar ya. Nah, jadi sebenarnya posisi kontrol restitusi itu adalah bagaimana guru bisa mengendalikan seperti itu ya. Jadi ada 5, guru sebagai penghukum. Ya, jadi posisi kita bisa saja kita sebagai guru yang menghukum, sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai penghukum, kalau melihat tadi kasusnya Tommy, barangkali seperti tadi ya yang dijawab Bu Anu, Bu Janna, mungkin dia hukum langsung. Mungkin dia hukum langsung. Itu. Kalau bisa Bapak dan Ibu, posisi kontrol kita dalam mengontrol anak-anak murid kita melakukan nilai-nilai yang tidak positif, jangan menjadi guru yang ini penghukum. Boleh jangan ya, usahakan. Saya juga sebenarnya Bapak Ibu, saya merasa saya sebagai guru yang penghukum selama ini. Sebelum saya mempelajari konsep ini di guru penggerak, saya memposisikan diri saya sebagai guru, sebagai penghukum. Suka sekali saya menghukum murid-murid saya ketika melakukan kesalahan. Dan ternyata itu tidak efektif teman-teman. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya, jadi saya juga sementara berusaha untuk tidak menjadi guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, Janki juga sebagai guru yang kedua ini membuat merasa bersalah. Dede tahu nah, kenapa begitu Tommy? Itu guru seperti itu tuh. Kira-kira kita pernah seperti ini ya Bapak Ibu ya? Selalu kita membuat murid tak merasa bersalah. Tommy, gara-gara kita itu nak, ibu itu dimarahin ke kepala sekolah. Tuh, si Tommy ini merasa bersalah. Si Tommy membawa beban dari sekolah. Jadi jangan menjadi guru sebagai membuat merasa bersalah murid-murid kita. Karena biar bagaimana, murid-murid kita itu manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Bukan berarti juga kita membenarkan kesalahannya ya, tapi memaklumi. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, ini sering sekali mungkin ya Bapak Ibu, kita memposisikan diri kita sebagai temannya murid-murid tak. Misalnya pakai bahasa, ya bagaimana bahasa-bahasa komunikatif yang lebih dekat. Enak sini kita di samping yuk naik. Kita bahasa-bahasa teman. Nah, tentunya di konsep ini kita sebenarnya tidak boleh menjadi guru seperti ini. Guru sebagai teman. Boleh jadi murid tak semena-mena juga sama kita. Enak, jangan kami ibaratnya teman kita, makanan teman kita. Ayolah, jangan begitu nak. Lihat ibu. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa seperti itu Bapak Ibu. Menganggap, memposisikan diri kita sebagai teman, itu tidak efektif. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Kita juga sebenarnya tidak boleh seperti ini, guru sebagai pemantau. Apa dari melakukan Tommy? Tommy, mau ambil dulu makanannya lo ngomong. Kenapa bisa jam berapa? Tadi itu muridnya. Kita juga jangan seperti itu Bu, Bapak dan Ibu. Guru yang seperti itu jangan. Sebaiknya jangan, dihindari. Sebenarnya ini semua sudah kita lakukan. Ya, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kalau yang efektifnya kita itu ya diupayakan. Nih, yang terakhir, menjadi guru sebagai manajer. Apa itu guru sebagai manajer? Jadi manajer itu
sebenarnya tipis-tipisnya pemantau tapi lebih lembut, tidak mendikte kesalahan murid-murid tak. Manajer itu lebih kepada anak-anak itu kita beri pemahaman terhadap masalah yang dia alami, kemudian mencari tahu, kemudian menemukan solusi. Itu tuh manajer. Kayak tadi contoh dari Ibu Nisma, dipanggil ketika ada murid tak berkasus, dipanggil duduk bersama, ngobrol bersama. Tomina, Ibu tadi dengar kita ambil makanannya teman tak. Kira-kira kenapa Tomi begitu? Tomi boleh bicara sama Ibu nak? Ibu mau tahu alasannya? Itu tuh manajer. Nah, Ibu punya solusi nak, begini. Nah, itu diharapkan guru bisa sebagai manajer yang tidak menghukum, tidak membuat murid kita menjadi merasa bersalah, menjadi guru sebagai teman, sebagai pemantau, tapi diharapkan kita menjadi guru sebagai manajer, membantu murid-murid kita untuk memahami masalahnya dan kita membantunya mencari solusi terhadap masalahnya. Selanjutnya, nih, kalau tadi menghukum, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu guru. Ya, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, dan kata-katanya begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Rasakan itu tuh guru-guru seperti itu yang tidak diharapkan di dunia pendidikan. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ingat Bapak Ibu ya, kalau murid tak ada yang nakal-nakal atau tidak melakukan nilai-nilai kebajikan, posisikan diri kita sebagai manajer. Ya Bapak Ibu ya, saya juga masih belajar karena sering saya lakukan itu tadi nomor 1 sampai nomor 4. Suka memukul, saya langsung membabi buta di hardik murid tak. Nah, di sini nih konsepnya kita terus belajar. Jadi biar bagaimana guru itu harus terus belajar. Oke, lanjut. Nah, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kira-kira muridnya siapa yang di atas? Ya, murid yang saya ajar di kelas 4C ya. Lanjut. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Jadi di sini kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, anak-anak itu lebih bisa bertanggung jawab. Oh iya nih, kenapa saya ambil barangnya temanku? Jadi dia lebih bisa bertanggung jawab. Kita tidak langsung menyalahkan, menghukum murid tak. Jadi besok lusa Bapak Ibu kita menemukan kasus-kasus yang terjadi di kelas ataupun di sekolah, kita panggil itu anak tak, ngobrol. Biar terbuka itu isi hatinya, apa alasannya. Kemudian kita sama-sama menemukan solusinya. Nah, untuk memposisikan diri kita sebagai manajer, di sini konsep yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ada namanya segitiga restitusi. Jadi seperti ini logonya ya, segitiga restitusi. Kata ini sebenarnya mungkin baru kita dengar ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah langkah-langkah, tahapan-tahapan yang guru sebaiknya lakukan ketika menemukan sebuah kasus di sekolah, khususnya di kelas. Cara, tahapan-tahapan, bagaimana caranya kita menghadapi segala kasus-kasus yang terjadi pada murid-murid kita. Nih, kenapa dikatakan 3 tahapan restitusi? Karena yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi
ketika ada murid tak berkasus, sebenarnya ini kasusnya muridku, saya panggil ngobrol dialog berdua, kasusnya ini sudah terlambat di sekolah. Si Raffi ini ada yang kenal ini yang suka menari-menari ini kalau ada acara. Nih, saya panggil ngobrol berdua, jadi saya tidak salah-salahkan depannya temannya, dia tukar mentalnya. Jadi begini cara saya Bu. Pertama itu menstabilkan identitas. Jadi saya stabilkan dulu identitasnya. Saya mengatakan, nah, semua orang itu pernah berbuat salah. Ibu Hajra juga pernah berbuat salah. Tapi kira-kira apakah ini perbuatan salah kita harus terus lakukan? Kira-kira apa dampaknya bagi kita? Jadi kita ada ngobrol. Sehingga ketika kita menstabilkan dirinya ini anak-anak, kita tidak salah-salahkan. Terus kemudian kita membantu dia berbicara. Nah, semua orang pernah disalah, ya. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi di sini ibu bukan mencari siapa yang salah. Ibu mau membantu Rafif untuk menemukan solusi terhadap masalah Rafif. Jadi seperti itu kita ngobrol sama anak-anak. Nah, jadi itu anak-anak merasa diterima nih. Berbuat gak salah tapi nanti temani ke guruku ngobrol. Jadi dia lebih terbuka. Nah, apa alasan Rafif melakukan itu? Kenapa Rafif suka terlambat? Baru kita anak bisa ngobrol. Karena tadi gurunya itu bisa menjadi seorang manajer bagi muridnya. Kita tahu alasannya. Nah, apa fungsinya ini biar anak-anak lebih terbuka? Maka saya keluar unek-uneknya. Oke. Menstabilkan identitas. Di sini, ketika ada anak murid tak berkasus, kita harus pakai metode ini, menstabilkan identitas, yaitu kita bisa mengatakan kepada murid kita bilang, nah, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, nah. Ya, bukan berarti membenarkan perbuatan tak, tapi manusiawi. Ya, tempatnya salah hilang itu adalah tempatnya salah dan hilang itu pada manusia. Jadi kita stabilkan itu, Bu, ya, menstabilkan identitas. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat yang kedua. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita pasti bisa berubah, melakukan hal-hal yang positif. Tuh, bisa kita pakai ini kalimat yang ketiga. Nah, ibu mau menyelesaikan permasalahan yang kalian lakukan. Jadi kita bantu murid tak. Oke, itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi di sini maksudnya ketika kita melakukan tahap validasi tindakan yang salah, di sini kita ngobrol baik-baik sama murid tak. Nah, kira-kira kalau kita terlambat, apa yang kita dapatkan? Kayak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi kita ajak murid tak untuk berdialog, tidak untuk menghukum. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu terlambat datang ke sekolah? Di situ ngobrol mungkin sesuatu, Bu, saya main game. Nah, tidak langsung dimarahin, main game, tidak. Tapi kita arahkan ke hal yang positif. Nah, seandainya kita tidak main game, mungkin boleh kita datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kita ngobrol, ya, tidak membuat anak-anak merasa bersalah sehingga dia senang pergi ke sekolah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini ditanya sambil ngobrol, sudah tahu alasan murid tak. Oh, ternyata main game di rumahnya sehingga dia terlambat tidur, terlambat datang ke sekolah. Nah, terakhir ditanyakan, nah, sudah Ibu, nah itu fungsinya tadi membuat keyakinan kelas. Ketika anak-anak berbuat salah, kita kasih ingat kembali. Nah, di awal tahun ajaran baru kita sudah buat tuh keyakinan kelas. Ya, iya Bu, dia pasti bisa tahu karena yang buat itu dia, guru bersama murid. Jadi
aturan ini, mau dong kalau saya tidak ikuti. Nah, kita tanyakan, apa keyakinan kelas anak yang kita pernah buat? Wah, Bu, pernah kita buat disiplin waktu. Nah, tuh, ternyata ada keyakinan kelas tak disiplin waktu. Berarti kita tidak boleh suka terlambat, nah. Jadi kita ngobrol sama anak-anak tak, tidak langsung dimarahi, dihukum, apalagi dipukul. Jangan. Itu kita hindari di dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah, ya sudah Bapak Ibu ya, mungkin sampai sini ya topik pembahasan saya. Terima kasih, dan sebelum saya tutup, wih, Masya Allah, terima kasih Bu Irma. Wah, jadi sebenarnya Bu Irma, saya pakai dua saja, adalah saya pakai aplikasi apa namanya, CapCut dan Canva, 2G. CapCut, capcut, dibaca capcut. Ya, capcut sama Canva. Canva itu pada saat kita mau menulis, kita menentukan template-nya, yang bagaimana model tulisannya bagus, model tampilan temanya, warna apa yang kita suka. Saat ada gambar-gambarnya, ada maksudnya video mau dimasukkan, jadi terpisah gitu Canva sama video tak. Nah, mau digabungkan itu pakai Magic Capcut, dikasih gabung, sempurna. Seperti itu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan Bu Janaku? Bu Rosiku, Bu, ada? Bisa minta tipsnya biar bisa juga lulus untuk mendapatkan Masya Allah. Tips-tipsnya, pertama berdoa, yang kedua berusaha. Jadi jangan lupa selalu berdoa. Yang kedua berusaha, selalu ngobrol sama rekan-rekan sejawat, teman-teman. Tak adakah info lagi tentang guru penggerak? Kemudian kalau dapat lagi info, upgrade ke diri tak? Bisa supaya bisa terbiasa, harus ada kemauan dulu. Karena biar banyak fasilitas kita dapat, kalau tidak ada kemauan dari dalam diri kita mau ikut guru penggerak, tidak bisa juga. Jadi sebenarnya ini pemerintah sudah baik, nah sediakan ini biar bisa jadi guru yang baik. Kita mau terima atau tidak. Terima kasih, dan sebelum saya tutup, karena ini kegiatan diseminasi itu adalah bagaimana kita bisa berbagi terhadap teman-teman guru sejawat dan juga memperlihatkan apa yang sudah saya praktik. Nah, jadi saya ingin memperlihatkan praktik baik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kasus pertama, saat pelaksanaan ulangan harian, Vela berusaha untuk melihat jawaban temannya. Jadi menyontek, ini kasusnya, ada muridku menyontek. Ini kan kasus, ya? Nah, bagaimana saya menghadapinya sebentar dulu. Vela sudah sholat dulu? Sudah Bu? Ya, alhamdulillah. Nah, Vela, kau tidak mengapa Ibu Hajra kami kesini? Bisa Bu, bisa, alhamdulillah.
yakin Raffi pasti bisa lebih baik lagi. Oke nak, terima kasih. Coba kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fira. Saya sedang sekali melakukan matematik dan juga FISIK. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafif. Saya senang sekali diajak belajar untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, semoga dengan pemaparan ini kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.